Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Berlanjut ya dari kasus kilang minyak yang kemudian meledak kemarin. Para pendukung Anies rata-rata diam karena dia ingin tetap mempertahankan integritas Anies dan tidak punya satu dalil pun pembenaran kenapa Anies sampai melegalkan tanah merah. Padahal itu jelas tanah milik Pertamina. Tetapi IMB Anies berikan demi syahwat dan nafsu politiknya merayu orang-orang kekurangan, padahal membahayakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata ada pendukung Anies yang malah membela kenapa sampai Anies memberikan IMB itu, tetapi membelanya malah makin parah kesalahannya. Kalau menurut guru saya itu tuh seperti bernapas di dalam lumpur. Semakin tenggelam, semakin ripuh, semakin susah, semakin akan dekat dengan kematian. Padahal bernapas, tapi di dalam lumpur. Ada yang seperti ini. Dia malah kemudian membuat argumentasi, bahkan mencatut dalil, hadis untuk membenarkan apa yang Anies kerjakan, memberikan IMB kepada warga Tanah Merah. Dia tidak sebutkan bahasa Arabnya, nggak tahu ini orang pernah pesantren apa tidak. Tetapi ciri-cirinya jelas, yang di dalam hadis itu ada. Saya tahu hadisnya, saya akan bacakan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ayatul munafiki salasun. Idza hadatsa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Siapa orang ini? Itu adalah Musni Umar. Kalau pendukung Anies yang diam ketika Anies jelas rekam jejaknya buruk sampai bahkan menelan nyawa, itu Refli Harun DKK. Padahal dia punya platform untuk berbicara untuk kasus ini. Padahal kasus ini gede sekali. Bukan persoalan kecil, bukan persoalan satu nyawa yang menghilang. Bukan persoalan satu orang yang luka, bukan persoalan satu rumah yang roboh, bukan. Ini banyak, nyawanya belasan. Yang luka kemudian puluhan, yang roboh juga rumah banyak. Tetapi dia tidak berbicara urusan ini. Dia memilih diam. Refli Harun the Gang itu memilih diam. Tapi Musni Umar memilih dia berbicara. Mengkritik orang yang kemudian menyodorkan janji politik Anies dulu. Padahal membahayakan. Anda ngutip hadis Nabi, ditempatkan di tempat yang keliru, yang salah. Nih saya baca nih ya, dia men-tweet di Twitternya. Musni Umar. Janji Anies terhadap warga DKI dalam kampanye Pilgub DKI 2017 ditepati seperti tidak menggusur warga. Dia tepati. Dia tata DKI yang indah tanpa menggusur. Itu tanda Anies bukan orang munafik. Tanda orang munafik ada 3. 1. Apabila berbicara dia berdusta. Apabila berjanji dia ingkar. Dan apabila dipercaya dia khianat. Tuh, yang tadi saya sebutkan hadisnya ya. Ayatul munafiki salasun. Hadis Abu Hurairah tuh. Ya, dia janji politik. Masalahnya orang itu berjanji, tetapi kemudian janjinya mantak. Berpotensi orang lain meninggal, orang lain tercabut nyawanya, orang lain terancam nyawanya. Apakah layak itu disebut janji orang yang akan memimpin? Itu janji orang tolol. Itu janji orang geblek. Itu janji orang yang kemudian tidak berhak mendapatkan simpati publik. Karena dia pun tidak bersimpati. Yang betul itu, orang yang hidup di tanah Pertamina itu, yang radiusnya tidak jauh dengan kilang minyak itu, direlokasi. Itu pemimpin yang baik. Itu pemimpin yang kemudian punya kebijakan yang pro rakyat, pro nyawa rakyat. Itu bos. Masa iya janji saya berikan IMB, padahal di radius dekat
kilang minyak yang potensi meledaknya rentan. Ini Anda itu mau membunuh itu namanya, ya, membunuh rakyat itu namanya. Dengan mendirikan bangunan di sana, diberikan izin membangun di sana, itu secara tidak langsung yang membunuh itu namanya. Karena dekat dengan kematian. Anda hidup di dekat kilang minyak itu dekat dengan kematian tuh. Dekat dengan kematian. Jadi janjinya itu nggak sah. Kalaupun harus ditepati itu nggak sah. Nggak ada kewajiban untuk menepati itu. Kenapa? Karena mengancam nyawa orang. Ya, seperti si Pahim Mawardi, janji dia tuh kalau dia terbukti bersalah, dia akan jalan jongkok telanjang dari Jember sampai Jakarta. Ternyata faktanya dia terbukti bersalah sekarang, mencabuli santrinya, rekaman desahannya nyebar. Apakah janji itu mesti ditepati? Wajib ditepati? Nggak boleh, karena melanggar aturan agama, aturan syariat. Apa? Dia janjinya mau jongkok jalan sambil telanjang dari Jember sampai Jakarta. Itu tolol namanya. Tolol namanya. Gak ada kewajiban untuk si Pahim kemudian menjalankan janji ini karena sudah melanggar syariat agama. Begitu saudara. Ya. Jadi nggak ada kewajiban menepati janji yang janji itu membahayakan. Itu bukan janji yang harus yang sesuai syariat. Itu janji yang sesuai nafsu politik namanya tuh. Gimana sih? Dia kan kemudian membalas tweetan ini John Sitorus yang dia mengatakan paling anti dengan politisi yang kampanye dan memanfaatkan nasib rakyat miskin dengan dagangan politik. Model-model seperti ini adalah cara klasik politisi untuk mengunggah hati para konstituen. Tipenya ada dua. Yang pertama ingkar janji, yang kedua tepati janji walau janji itu ilegal. Nah itu namanya janji ilegal. Kalau tanahnya yang sah boleh diduduki oleh rakyat, ditempati oleh rakyat, ya nggak jadi soal. Tidak membahayakan, apalagi ya itu nggak jadi soal, bisa diupayakan untuk bisa dilegalkan. Ini tanah ilegal. Kalau kemudian ada rumah di sana, ada manusia di sana terancam nyawanya. Ini kan bukan janji manis, ini janji pahit tuh. Kalau kemudian Anies menepati janjinya, dia kemudian tidak menghitung nyawa orang. Dia tepati janji itu, tetapi dia tidak menghitung bahwa ada puluhan ribuan nyawa orang yang terancam di sana. Itu yang bagus gitu loh. Yang bagusnya gitu. Itu yang bagus ya. Kan enggak deh. Gitu ya Musni Umar ya, hati-hati Anda dengan hadis tuh. Anda nggak bahaya. Pakai hadis bos untuk membela Anies. Mending diam aja seperti Repli. Biar saya kemudian ngomong gitu loh. Kenapa Anda enggak bersuara? Diam aja seperti Repli. Daripada ngomong, makin kelihatan salahnya. Membela, tetapi kemudian menunjukkan kesalahan yang lebih parah. Itu satu kali lagi seperti bernafas di dalam lumpur. Semakin tenggelam, semakin cepat dekat dengan kematian. Repli itu pembela Anies sejati, diam dia. Karena kalau ngomong nggak punya dalil untuk membenarkan. Si Musni Umar punya dalil untuk membenarkan, tetapi malah semakin salah. Ini kan ibarat orang salah klarifikasinya banyak ngomong, malah kemudian dibully banyak orang karena ngomongnya tambah parah, menunjukkan kesalahan yang lebih parah. Itu gitu loh. Gitu saudara. Kalau Anda mau ngomong membela Anies, ngomong apa adanya. Memang itu adalah kesalahan Anies Rashid Baswedan. Kita akui itu sebagai kesalahan. Karena itu adalah tanah milik Pertamina. Nah, apalagi kalau ada orang yang tinggal di sana berpotensi nyawanya terambil, itu kekeliruan Anies.
kita sebagai pendukung Anies menyayangkan Anies melakukan itu, mengizinkan itu, mengeluarkan IMB itu. Tapi saya tetap positif, saya tetap optimis Anies mampu berubah kalau dia jadi presiden. Dia tidak lagi akan mengeluarkan janji yang membahayakan bagi masyarakat. Itu kan lebih keren tuh. Akui bahwa itu kesalahan, lalu kemudian Anda berikan harapan kepada orang-orang untuk bisa Anies berubah gitu loh. Bukan malah membela. Membelanya tambah salah lagi. Kutip hadis lagi, kan gila. Itu dong. Begitu ya. Saya ajari kalian seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.